Setelah berhasil membantai 3 tetua di tingkat Dozong Lembah Sungai Es dan menyelamatkan dokter peri kecil untuk sementara waktu, Sioyan juga memerintahkan Dimozi untuk membantai seluruh murid Lembah Sungai Es. Setelah itu Sioyan, dokter peri kecil dan Yesilan beristirahat di sebuah gua. Di sisi lain, Tianxi dengan kekuatan Dozong Puncak muncul bersama pasukannya. Sebenarnya kemunculan tetua Tianxi belum saatnya tampil, karena pada arahan novelnya, Bing Xianlah yang bergegas ke sini, lalu Bing Xian pergi untuk mengirim Tianxi. Namun animasi Donghuannya telah berubah, tetapi ini hal yang wajar karena akan menyimpan model karakter. Faktanya ritme adegan ini sama dengan komiknya. Saat Tianxi muncul, dia membentuk bongkahan es dan melihat rekaman video penyebab kematian orang-orang dari Lembah Sungai Es adalah Sioyan, Tianhao, dan boneka setan langit. Di dalam gua, Sioyan meraih tangan dokter peri kecil dan memasukkan energi spiritual untuk memeriksa tubuhnya. Sioyan terkejut menemukan bahwa dokter peri kecil banyak mengalami luka dalam. Selain itu, kekuatan Zun Es tersembunyi di tubuh dokter peri kecil memancarkan suhu sedingin es, secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darahnya. Sioyan bertanya pada Yesilan apakah dia tahu tentang kekuatan Zun Es dari Lembah Sungai Es. Yesilan mengatakan kekuatan Zun Es adalah dauci unik yang dimiliki Lembah Sungai Es. Jika terkena, maka orang itu akan menderita rasa sakit yang hebat, bahkan kematian, dan tidak tahu bagaimana metode untuk menghilangkannya. Ekspresi Sioyan tertekan saat dia melihat kondisi dokter peri kecil. Dia harus secepatnya mengeluarkan kekuatan Zun Es ini. Sioyan mengeluarkan sebuah bak mandi dan api surgawi di tangannya. Sioyan juga mengeluarkan 100 bahan obat herbal, lalu dimurnikan dengan api surgawi sampai menjadi bubuk dan dimasukkan ke dalam bak mandi, menjadikan air di dalamnya berubah menjadi merah. Setelah itu Sioyan dengan malu menyuruh Yesilan untuk membukakan pakaian dokter peri kecil. Hal ini membuat pipi dokter peri kecil memerah dan sangat malu saat buka baju dan memasuki bak mandi. Begitu memasuki bak mandi, Sioyan menyuruh dokter peri kecil menyerap semua kekuatan bahan obat dengan bantuan api surgawi miliknya. Meski dalam proses menyakitkan, itu sangat efektif mengeluarkan kekuatan Zun Es di dalam tubuh dokter peri kecil. Akan tetapi itu menurut deskripsi novelnya guys. Dalam animasinya telah dimodifikasi. Dokter peri kecil memasuki sebuah kolam tanpa melepaskan sehelai pakaian, dan Sioyan membantu dokter peri kecil menyerap semua kekuatan bahan obat ke dalam tubuhnya. Selama proses itu, luka-luka dokter peri kecil secara bertahap pulih dan kekuatannya kembali ke puncaknya. Intinya tetap sama, tapi perbedaannya dokter peri kecil tidak buka baju karena terlalu vulgar untuk dilihat para penonton. Sioyan menoleh ke arah Yesilan dan berkata, "Yesilan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah Pil. Aku ingin meminta bantuanmu. Tinggalkan aliran dewa yang jatuh ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini." Sioyan mengeluarkan selembar kertas putih dengan beberapa ramuan obat tertulis di dalamnya. Semuanya adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk Tianhao memurnikan tubuhnya. Sioyan telah membunuh banyak orang dari Lembah Sungai Es dan membentuk konflik. Jadi Sioyan perlu persiapan matang. Yesilan menerima resep obat itu dan Sioyan mengeluarkan Dimozi untuk melindunginya selama perjalanan. Yesilan segera bergegas meninggalkan aliran dewa yang jatuh. Sementara itu, proses penyembuhan dokter peri kecil akhirnya telah selesai dan dia berterima kasih pada Sioyan. Sioyan bertanya bagaimana dengan keadaan tubuh racunnya. Dokter peri kecil tersenyum berkata,
Aku bisa merasakannya hanya ada waktu 2 hingga 3 bulan hingga meletus. Jika tubuh racun meletus dan menyerang kesadaranku, aku pasti masih akan mengenalimu saat itu. Sioyan berkata, tenang saja, aku akan mendapatkan inti monster kalajengking naga racun langit dalam 2 hingga 3 bulan ini. Aku pastikan kamu mengendalikan tubuh racun. Dokter peri kecil mengatakan bahwa kalajengking naga racun langit kita dapat menemukannya di aliran dewa yang jatuh ini. Sioyan terkejut diikuti ekspresi senang mendengarnya berkata, berada di peringkat berapakah itu? Dokter peri kecil mengatakan di kelas 7 dan bisa berubah menjadi manusia. Tempat aliran dewa yang jatuh selain dipenuhi kabut racun. Ada beberapa suku magical beast dan binatang kalajengking naga racun langit adalah penguasa aliran dewa yang jatuh ini. Saat dokter peri kecil memasuki tempat ini, dia bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit dan ingin menangkap dokter peri kecil untuk dijadikan istrinya. Tapi dokter peri kecil hanya bisa melarikan diri. Sioyan tercengang dan tertawa mendengarnya. Sepertinya pesonamu terlalu berlebihan untuk ditangani. Bahkan magical beast menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk dijadikan istrinya. Apa yang lucu, orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan, ucap dokter peri kecil dengan pipi memerah ketika dia mendengar godaan Sioyan. Sioyan berhenti tertawa dan bertanya kekuatannya. Dokter peri kecil hanya bisa menebak kekuatannya berada di level Dozong bintang 8. Ekspresi Sioyan tenang dan menyuruh dokter peri kecil beristirahat sampai kekuatannya pulih total. Setelah itu mereka akan ke sana untuk mendapatkan inti monsternya. Dengan itu masalah tubuh racun akan terselesaikan sepenuhnya. Ekspresi Sioyan dipenuhi semangat. Saat dokter peri kecil mengatasi tubuh racunnya, dia akan memiliki dokter peri kecil dan Tian Hao di tingkat Daozun. Sioyan mulai bermeditasi dan menggunakan kekuatan api surgawinya untuk memurnikan sebagian titik racun iblis di tubuhnya. Dan akhirnya kekuatannya mencapai Dozong bintang 2. Kemudian Yesilan datang dengan ekspresi cemas mengatakan banyak orang dari lembah sungai es sedang mencari keberadaan Sioyan dan dokter peri kecil. Mereka dipimpin oleh kekuatan di tingkat Dozong bintang 9 puncak. Ekspresi terkejut muncul di wajah Sioyan dan dokter peri kecil saat mendengarnya. Sioyan berkata, kita harus bergegas untuk memburu binatang kalajengking naga racun langit sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan aman setelah aku membantu Tian Hao memurnikan tubuhnya. Sioyan, dokter peri kecil dan Yesilan segera berangkat menuju tempat binatang kalajengking naga racun langit dan berpacu dengan waktu. Saat mereka sampai di wilayah kalajengking langit, Sioyan memberikan Yesilan pil obat penangkal racun dan memerintahkannya untuk bersembunyi jauh-jauh, jangan terlalu dekat ke dalam pertarungan. Setelah itu Sioyan dan dokter peri kecil melangkahkan kakinya ke tempat kalajengking naga racun langit. Tiba-tiba gelombang energi merah yang kuat berfluktuasi dan manusia kalajengking naga racun langit bernama Mohi muncul di atas langit. Mohi berkata, gadis cantik, tidak disangka kamu datang mencariku. Kamu harus patuh tetap tinggal dan menjadi wanitaku. Raja ini ingin tubuh racun yang menyedihkan itu dan melahirkan keturunan yang sempurna dengan garis keturunan paling murni. Sioyan dan dokter peri kecil bisa merasakan aura mengerikannya. Pertarungan sengit sepertinya tidak bisa dihindari hari ini jika mereka ingin memburunya. Mohi berkata pada dokter peri kecil, aku bertanya-tanya kenapa kamu punya nyali untuk menyerahkan dirimu. Kamu sebenarnya punya pembantu, namun hanya mengandalkan bocah ini dengan kekuatan Dozong bintang 2 itu tidak layak. Dokter peri kecil mengatakan mempunyai tujuan mendapatkan sesuatu darinya.
Mohi tertawa mendengarnya dan mengatakan apapun akan diberikan selama dokter peri kecil menjadi istrinya. Bagaimanapun Mohi adalah monster beracun, tubuh racun yang menyedihkan seperti tonik baginya. Mencium aroma dokter peri kecil akan menyebabkan jiwanya berdebar-debar dan merasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu dokter peri kecil untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Ekspresi dokter peri kecil menjadi dingin berkata, "Kalau begitu tolong serahkan inti monstermu padaku." Ekspresi Mohi langsung tertegun mendengarnya dan berkata, "Sepertinya kalian datang tidak memiliki niat baik. Jika itu adalah orang lain yang mengucapkannya di depan raja ini, dia pasti akan berubah menjadi mayat saat ini. Namun raja ini sangat terpesona olehmu, jadi pelanggaran ini akan dibayar kembali oleh bocah di sampingmu." Tubuh Mohi menghilang dari tempatnya berdiri dan tiba-tiba muncul di depan Sioyan dengan melancarkan serangan cakarnya yang mematikan. Sioyan mengandalkan gerakan 3000 petir untuk mundur ke belakang dan menghindari serangan itu. Tetapi Mohi terus mengejar Sioyan dan melancarkan berbagai serangan cakar ganas pada Sioyan. Dengan mengandalkan gerakan 3000 petir, Mohi tidak mengenai Sioyan. Jadi Mohi melesatkan ekornya yang mengandung racun ke arah Sioyan. Ekor beracun itu seperti kilat menancap ke dahi Sioyan. Namun Mohi terkejut bahwa yang dia serang hanyalah bayangan Sioyan dari gerakan 3000 ilusi petir. Mohi mengalihkan pandangannya ke arah Sioyan yang muncul beberapa puluh meter. Mohi berkata, "Bocah, aku telah meremehkanmu." Saat perkataan itu keluar, pilar Douji ungu melesat dari belakangnya. Tapi serangan dokter peri kecil ini dengan mudah diblokir oleh Mohi hanya dengan ekornya. Setelah itu Mohi mengeluarkan suara gemuruh dan sebuah awan racun muncul. Ekspresi dokter peri kecil menjadi serius dan muncul di samping Sioyan dan mengatakan semua ini adalah binatang beracun. Sioyan menemukan dua di antara mereka memiliki aura yang kekuatannya mencapai dozong bintang 4. Niat membunuh muncul di wajah Mohi berkata sembari tertawa, "Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Sejak kamu sampai di tempat ini, apakah kamu hidup atau mati juga ditentukan oleh raja ini." Sioyan tersenyum menghadapi kesombongan Mohi dan berkata pada dokter peri kecil untuk menyerahkan Mohi pada Tianhao dan Dimozi. Sioyan segera mengeluarkan boneka setan langit dan memanggil tubuh jiwa Tianhao. Saat Tianhao keluar dan melihat Mohi, dia mengungkapkan ekspresi tidak senang dan mengeluh karena Sioyan telah berani menyinggung seseorang yang lebih kuat dari Fetian. Sioyan tersenyum mengatakan tidak mempunyai pilihan karena esensi darah Magical Base tingkat 7 dibutuhkan untuk membantumu memurnikan tubuh. Ekspresi Tianhao segera berubah mendengarnya dan berkata, "Baiklah teman kecil, kamu selalu punya alasan. Namun aku sendiri tidak akan bisa menghadapinya." Sioyan berkata, "Boneka setan langit akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kupikir seharusnya tidak ada masalah." Tianhao menghela nafas lega saat melihat boneka itu. Kekuatan bertarung boneka iblis langit saat ini tidak kalah dengan dozong bintang 8. Dengan bantuannya, Tianhao akan lebih percaya diri saat menghadapi Mohi. Sementara ekspresi wajah Mohi suram melihat kemunculan Tianhao dan boneka setan langit. Sioyan segera menyuruh Tianhao membunuh kalajengking naga racun langit secepat mungkin. Sioyan dan dokter peri kecil akan bertindak menangani monster racun yang tak terhitung jumlahnya. Tianhao mengatakan tidak sulit untuk menghabisi nyawanya dengan bantuan boneka setan langit. Mendengar perkataan itu, ekspresi Mohi gelap berkata, "Pak tua tidak takut menggigit lidahmu dengan berkata begitu besar. Raja ini adalah anggota dari suku naga kalajengking. Kamu berani menyentuhku." Sioyan terkejut mendengarnya. Dia telah mendengar bahwa suku naga kalajengking memiliki garis keturunan naga kekosongan di dalam tubuh mereka.
Namun Xiaoyan sudah melangkah sejauh ini, dia tidak bisa mundur lagi dan menyuruh Tian Hao segera menyerang. Begitu perintah dilontarkan, boneka setan langit segera melesat seperti bola meriam ke arah Mohi. Diikuti tubuh jiwa Tian Hao juga tiba-tiba menghilang. Melihat tindakan itu, Mohi berkata diikuti niat membunuh. Karena kalian semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginanmu, semut. Semut, jika aku tidak kehilangan tubuhku, kamu juga akan menjadi semut di mataku. Meski demikian, aku pasti akan mengambil darah esensimu hari ini, ucap Tian Hao sembari melancarkan serangan kuat yang ditembakkan ke Mohi. Dan terjadilah pertarungan sengit di atas cakrawala. Bentrokan demi bentrokan, tiga kekuatan mengakibatkan retakan tata ruang terjadi saat ini. Melihat pertarungan itu, Xiaoyan dan Dokter Peri Kecil mengarahkan pandangan mereka ke segerombolan monster yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan melihat dua aura mengerikan yang dirasakan sebelumnya. Dokter Peri Kecil tersenyum berkata, "Serahkan keduanya padaku, kamu harus memblokir kerumunan binatang itu." Ekspresi Xiaoyan dipenuhi keraguan mendengarnya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan Dozong bintang 4. Lukaku sudah sembuh total, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya, ucap Dokter Peri Kecil untuk menenangkan hati Xiaoyan. Tiba-tiba raungan marah terdengar berkata, "Bocah bodoh, kamu berani membuat masalah di wilayah pemimpinku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian." Segera dua manusia kalajengking melesat ke depan dan muncul 100 meter dari Xiaoyan dan Dokter Peri Kecil. Kedua sosok itu cukup besar dan memiliki tubuh setengah kalajengking dan warnanya merah gelap. Satunya gemuk dan kedua tangannya seperti palu besar. Satunya lagi kurus dengan dua bilah tajam seperti pedang di kedua sisi tangannya. Xiaoyan terkejut dan tertawa saat melihat kedua kalajengking aneh itu. Kalajengking gemuk berkata, "Keluar dari wilayah kalajengking langit, jika tidak mati." Dia menghantamkan kedua tangannya ke tanah yang seperti palu, menyebabkan dentuman keras dan guncangan hebat. Sementara kalajengking kurus melihat rajanya sedang bertarung sengit di atas cakrawala. Gelombang demi gelombang energi bertabrakan terus berlangsung. Dia berkata, "Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke wilayah kalajengking langit? Apakah dua orang yang bertarung dengan sang raja memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya? Dua orang di depan juga jelas bukan orang biasa."